Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam pada malam hari ini. Saya sungguh senang dan sangat bersuka cita karena kita masih terus dapat bertemu melalui live streaming pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Domingus pada malam hari ini. Dan saya rindu mari kita satukan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh sempurna Bapa atas kehidupan kami. Tiada kata yang bisa Tuhan Yesus untuk melukiskan keindahan-Mu Tuhan. Karena sungguh Tuhan Yesus, karena Engkaulah Bapa kami pada saat ini masih terus Tuhan Yesus dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami terus merasakan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau Bapa menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Bapa, sehingga hati-Mu disenangkan Bapa, dan sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan terus Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah Tuhan berikan. Kasih yang sempurna kekal. Mari bersama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Kasih-Mu benar sempurna atas hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku di setiap musim hidupku Tuhan. Ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku puji, Kau layak disembah, dimuliakan, ku sembah. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan takkan Kau biarkan. Haleluya. Kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian. aku Langkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang, sekali lagi katakan, Kau beri yang ku pinta. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Mari sembah Tuhan. Saat ku mencari dan ku mendapatkan. Haleluya. ku Ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Hanya
kekal. Bapakku, Bapa yang, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Bapa kami yang mengasihi kami tanpa batas Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini boleh berjumpa kembali Tuhan lewat live streaming ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang akan disediakan bagi kami, dicurahkan bagi setiap kami yang menyaksikan acara ini. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Kau mengurapi kami semua, hati dan pikiran, telinga, mata kami diurapi, sehingga kami melihat kebenaran firman-Mu pada malam hari. Khususnya kami yang meragukan akan keselamatan yang kekal, biarkan malam hari ini kami diyakinkan kembali, iman kami boleh bangkit tentang keselamatan yang kekal. Khususnya mungkin ada orang-orang yang ragu akan keselamatan kekal. Kami percaya Tuhan akan bekerja malam hari ini, menyatakan kuasa, membangkitkan iman setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua malam hari ini. Dalam nama Yesus kita percaya, diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita sudah sama-sama menyembah Tuhan tadi. Ya, kita percaya hidup kita semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kita punya Bapa yang baik, maka kita menyembah Dia, memuji Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya secara pribadi boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini untuk men-share, menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, ya, tentang memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keselamatan kekal, tentunya Bapak Ibu Saudara bertanya, ya, apa arti dari keselamatan yang kekal ini? Kalau dari kata ini seharusnya kita dapat kesimpulan, ya. Keselamatan kekal itu berbicara tentang keselamatan yang tidak ada habisnya, ya. Keselamatan yang tidak ada ujungnya. Karena bicara kekal berarti dia tidak ada batas waktu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita dalam kekristenan sering memahami keselamatan kekal ini berbicara tentang surga, ya. Berbicara tentang sesudah kematian ada kehidupan, ya. Ada kehidupan, ada keselamatan, ada surga yang sering kita kenal, sering kita sebut. Dan setiap agama juga saya yakin percaya bahwa sesudah kematian pasti ada kehidupan. Nah, kehidupan ini ada dua. Kehidupan yang ke neraka satunya, dan satu lagi ke surga. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar. Saya berdoa agar iman Bapak Ibu Saudara boleh bangkit kembali, khususnya dalam memahami keselamatan kekal ini. Kita akan belajar dari Alkitab, ya, bagaimana memperoleh keselamatan kekal ini. Dan Yesus juga pernah bercerita tentang Lazarus, ya, orang yang miskin bersama dengan si kaya, ya. Itu artinya apa? Ada kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu juga yakin akan hal itu. Sesudah orang mati, ya, ada kehidupan yang kekal, entah itu dia selamat atau mungkin masuk neraka. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau itu dipertanyakan kepada pribadi kita, lepas pribadi, kita memilih kemana? Tentunya kita akan memilih ke surga. Saya pribadi juga pasti akan memilih ke surga. Tidak mau saya ke neraka, Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar, ya, dari firman Tuhan, dari Alkitab, bagaimana agar kita memperoleh keselamatan yang kekal ini, ya. Khususnya Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah lama Kristen tapi masih ragu-ragu dengan keselamatan kekal ini, ya. Khususnya Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah lama, ya, ikut Yesus tapi dalam hati masih ragu. Saya akan ingatkan kembali bahwa bagaimana cara memperoleh keselamatan yang kekal itu. Baik, kita akan memperhatikan satu cerita firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari konteks ini tentang keselamatan kekal dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan saya baca bagi kita semua. Bapak Ibu yang di rumah ambil Alkitabnya, perhatikan ayatnya. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, ini judulnya percakapan dengan Nikodemus, ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi,
kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, sebelum kita masuk kepada poin bagaimana memperoleh keselamatan, saya mau katakan dulu dari ayat 1 ini Bapak Ibu bisa melihat. Ya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus tentang masalah keselamatan, tentang masalah kerajaan Allah, tentang masalah kehidupan kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ya, Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan dia orang Farisi, ya. Dan kalau dia orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, berarti dia orang yang taat, Bapak Ibu, ya. Berarti dia orang yang melakukan segala hukum Taurat, ya. Tapi dia masih ragu akan keselamatannya, ya. Dia tidak yakin akan keselamatannya sehingga dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Saya mau katakan dari ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara, ya, siapapun kita, bukan dengan kesalehan kita, bukan dengan status kita, bukan dengan kebaikan kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa masuk ke dalam kerajaan kekal itu, ke dalam kerajaan Allah, bukan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Nikodemus di sini kurang apa kalau kita bandingkan dengan kita, dengan kita, kalau kita bandingkan kehidupannya dengan kita. Dia seorang pemimpin agama Yahudi, dia orang Farisi Bapak Ibu, tapi dia ragu akan keselamatan itu. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Efesus dikatakan apa? Sebenarnya keselamatan yang diperoleh orang-orang percaya bukan karena usaha, ya, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha manusia itu sendiri, tapi semua semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, dia orang yang taat akan hukum Taurat Bapak Ibu, ya. Saya yakin percaya, ya, seluruh hukum Taurat dia berusaha untuk melakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita mengajarkan bahwa keselamatan yang kekal bukan karena usaha dan perbuatan baik manusia. Itu yang harus kita garis bawahi dulu Bapak Ibu Saudara. Agar kita paham di sini. Kalau kita bergantung kepada perbuatan baik, saya mau katakan tidak ada yang bisa selamat, ya. Termasuk saya Bapak Ibu Saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk kita semua, ya. Karena sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena standarnya surga sebenarnya standar yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang bisa sampai ke sana dengan perbuatan baik. Tapi sangat miris, sangat disayangkan semua agama, kalau Bapak Ibu perhatikan, mengajarkan bahwa segala perbuatan baik, ya, yang mampu menyelamatkan. Saya mau katakan, sampai di mana perbuatan baik kita? Kita boleh tanya kepada pribadi kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar taat kepada Tuhan? Kalau memang perbuatan baik bisa menyelamatkan. Nah, Nikodemus ini orang yang taat. Dia pemimpin agama Yahudi, ya. Dia orang Farisi, tapi dia tidak yakin dengan keselamatannya. Karena memang keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik. Itu harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, sebelum kita masuk kepada poin, ya, di sini di ayat 2 dikatakan, ya, bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Dan dia berkata apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, ya. Dia mencoba untuk memuji Tuhan Yesus. Hal yang kedua perlu Bapak Ibu tahu bahwa keselamatan yang kekal bukan kita peroleh gara-gara kita memuji Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Saya mau bandingkan kalau kita dengan orang-orang yang tidak percaya, kalah masalah menyembah Tuhan Bapak Ibu. Mereka bisa berkali-kali, satu hari mungkin bisa 5 sampai 6 kali. Tapi kita Bapak Ibu Saudara, ya, sekali aja udah puji Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Nikodemus ini kurang apa? Dia datang kepada Tuhan Yesus dalam ayat 2. Dia puji-puji Tuhan Yesus. Engkau yang datang dari Allah katanya. Allah yang menyertai engkau. Tapi Yesus menegur dia dengan keras. Katanya apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, itu harus kita garis bawahi. Yang pertama itu bukan karena usaha kebaikan kita. Dan yang kedua bukan gara-gara kita memuji Tuhan. Ya. Bukan tidak boleh Bapak Ibu melakukan perbuatan baik dan memuji, sangat boleh Bapak Ibu. Tapi harus dipahami dulu bahwa keselamatan kita orang Kristen, orang percaya bukan gara-gara itu. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan lihat, saya akan sampaikan poin ini dan Bapak Ibu tangkap, ya, bagaimana memperoleh keselamatan yang kekal. Ayat 3 di sini dikatakan jelas bahwa apa? Yesus bilang, kalau engkau mau lihat kerajaan Allah, ya, engkau harus dilahirkan kembali.
Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Dilahirkan kembali ini berbicara tentang pekerjaan roh ya, yang sering kita sebut dengan lahir baru ya. Orang-orang harus lahir baru dulu baru dia bisa selamat. Kalau dia tidak dilahirkan kembali ya, Yesus yang katakan ini, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah Bapak Ibu. Artinya tidak dapat bisa melihat kerajaan kekal itu, tidak dapat masuk ke dalam keselamatan yang kekal itu. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana agar kita bisa dilahirkan kembali? Karena manusia Bapak Ibu Saudara sesungguhnya ya, Yesus tahu, Yesus mengerti sekali karena dia Tuhan, bahwa sesungguhnya manusia ini sudah DNA-nya dosa ya. Sejak dia lahir ya, sudah ada dalam dosa, sehingga dikatakan apa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dalam dosa ya. Tidak peduli dia bayi, tidak peduli dia siapapun, ketika dia lahir Bapak Ibu Saudara ada dosa dalam dirinya ya. Karena Adam dan Hawa, kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Roma, oleh karena Adam dan Hawa maka semua orang telah berdosa. Tapi oleh karena Yesus semua orang memperoleh keselamatan kekal. Dan saya mau sampaikan kepada kita ya, kalau Yesus bilang di sini dilahirkan kembali, itu caranya agar mereka dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kita dapat lahir kembali Bapak Ibu Saudara? Dalam konteks ini sebenarnya kalau kita baca berulang-ulang sangat jelas dikatakan. Ya, ada 2 poin untuk orang bisa lahir kembali. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-13 dalam konteks ini dikatakan apa? Demikian Bapak Ibu Saudara, 13 dan 14 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, ya, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa lahir kembali ya oleh Roh Kudus yang mengerjakannya, kita harus meninggikan Yesus ya. Pandang Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam ayat 14 ini, Yesus mengutip kisah perjanjian lama dalam Bilangan pasal yang ke-21. Bagaimana di situ kisahnya tentang bangsa Israel ya, yang ada di padang gurun dan mereka dipanggut ular pada saat itu. Dan pada saat itu Tuhan memulihkan mereka dengan disuruhnya Musa untuk membuat sebuah patung ular ya, ditempelkan di tiang. Dan ketika bangsa Israel melihat ular itu, dan mereka semua sembuh, mereka semua pulih. Dan Yesus mengutip hal itu ya dalam ayat 14 ini untuk menjelaskan bahwa ketika manusia ya, yang berdosa memandang Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus, di situ dia akan lahir kembali. Ini dalam konteks itu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini. Maka itu pada hari ini Bapak, jangan ragu ya, kita tidak usah bersandar kepada kebaikan kita, tidak usah bersandar kepada perbuatan kita, tapi mari kita lihat apa yang sudah Yesus kerjakan. Pandang apa yang Yesus kerjakan. Dia sudah tergantung, dia sudah tersalib di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara, untuk agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Segala dosa-dosa kita dibereskan di atas kayu salib itu. Segala dosa-dosa kita yang merah itu dibereskannya. Tidak peduli apa yang Bapak Ibu perbuat. Ketika Bapak Ibu pandang dia, maka keselamatan yang kekal menjadi milik kita Bapak Ibu. Itu poin yang pertama, agar kita dilahirkan kembali. Bapak Ibu harus tahu cerita ini, harus tahu ya jalur ceritanya, bahwa memang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita Bapak Ibu, untuk menebus hidup kita ya, agar kita yang tidak mampu berbuat baik tadi, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Kita pandang karyanya itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua ya, agar kita dapat lahir kembali, lahir baru pada malam hari ini, perhatikan dalam ayat yang ke-15. Dikatakan apa di sini? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya pikir jelas sekali ayat ini. Setiap apa? Setiap orang, setiap kita yang hidup ini, ketika kita percaya kepadanya, berbicara tentang Yesus, maka di sana ada kehidupan, ada keselamatan kekal Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat, sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa memang benar Yesuslah Allah yang turun ke dunia. Kita mengaku percaya dalam hati, pasti kita akan diselamatkan Bapak Ibu. Seperti kitab Roma yang berkata, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, saya yakin sekali Roh Kudus akan bekerja untuk melahirkan baru kita, sehingga kita boleh menjadi manusia baru dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya bukan hanya dilahirkan kembali, tapi dia diangkat menjadi anak Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal 1 Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ya,
Bapak Ibu harus dilahirkan kembali ya. Yakin dan percaya waktu kita pandang karya Yesus ya di atas kayu salib, dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, berkorban untuk kita. Kita pasti akan diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara malam hari ini ada yang ragu dengan keselamatan kekal ini. Yakin dan percaya, kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Yesus ada keselamatan kekal, dan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang dapat diberikan dari apapun itu selain daripada Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan, dan nanti di akhir pujian Bapak Gembala akan berdoa bagi kita semua, khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang ragu-ragu dengan keselamatannya, bahkan mungkin ada yang sakit. Saya percaya bahwa setiap doa pada malam hari ini akan memberkati kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyampaikan pesan-Mu kepada kami melalui hamba-Mu, di mana kami ya Tuhan Yesus adalah memperoleh keselamatan kekal karena kami telah mempercayai Engkau ya Tuhan, dan firman-Mu ada dalam hati kami, dan kiranya Engkau tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, kami betul-betul saat ini meyakini dan memegang dan beriman bahwa keselamatan kekal adalah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah luar biasa, itu sudah memberkati saya dan saudara, di mana bahwa Tuhan Yesus mati untuk saya dan saudara. Dan saat ini saudaraku adalah hal yang terpenting buat kita. Mari kita yakini setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah kelak masuk surga. Ini adalah firman Tuhan yang sungguh indah dan sungguh manis. Bukankah saudara, pekerjaan setan sampai saat ini adalah bagaimana supaya saya dan saudara ragu bahwa keselamatan tidak ada untuk kita. Kenapa saudara? Dia selalu bekerja karena memang dia sudah ditentukan ke neraka. Bayangkanlah saudara, dia dulu melihat kemuliaan Tuhan di surga, tetapi dia membangkang, akhirnya dia dijatuhkan ke bumi ini, lalu kelak dia akan masuk neraka. Dan dia ingin lebih banyak lagi orang-orang nanti kelak ke neraka bersama dengan dia. Tapi puji Tuhan, hari ini kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dosa kita berdosa, ya kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dan itulah yang membuat setan geram, sehingga dia terus bekerja bagaimana supaya kita ini bisa melukai hati Tuhan menurut tingkah kita, maksudnya begitu ya. Terima kasih, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Mari tolong dulu jangan keluar, dan saya ingin menyapa sebelum kita berdoa. Salam Bapak Martin Peter, terima kasih Pak atas kesediaannya, dan Bapak adalah orang yang setia mengikuti program ini, dan Bapak adalah orang yang paling berbahagia. Demikian juga Ruth, terima kasih. Kiki, Tika, Dede, Ibu, terima kasih. Dan juga Herlina, Burmanurung, nanti saya akan berdoa. Kami akan berdoa untuk Hermansa yang sedang demam. Demikian juga ya Polimin, ini Polimin dari negeri jiran ya. Shalom Bapak, di manakah Bapak di negeri jiran? Kalau saya dulu tahun 90, saya di Ulu Tiram ya. Tahun 90 saya di Ulu Tiram bekerja di PT Puhau Sendirian Berhad ya gitu ya. Untuk mengganti jembatan seluruh Malaysia. Tahun 90 saya yang membuat bingkainya itu dulu. Ya. Jadi shalom Pak Polimin. Juga dengan Risma Nur, terima kasih buat atas kesediaannya untuk mengikuti program ini. Ibu Rustani juga, demikian juga Elizabeth Reta dan juga Christina Manurung, ini bidan bertangan ini dari Dapur 12. Terima kasih Ibu. Saleh Waike, ini tadi minta untuk kami doakan.
ya, tapi persoalannya apa yang kami doakan Pak, kalau bisa ya. Kalau bisa langsung ditulis di situ, kalau enggak, kalau terlalu rahasia, mohon dilihat ya di poster-poster yang kami selalu kirimkan, nomor WA kami. Dan kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita, dan kami ingin berdoa langsung kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan terutama kita akan berdoa dulu untuk namanya Hermansa ya, supaya dia disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat Hermansa, anak daripada Herlina Buru Manurung. Tuhan saat ini Bapak, biarlah penyakit demamnya Engkau sembuhkan. Saya berdoa dalam nama Yesus Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat orang-orang yang mengikuti program ini, yaitu Bapak Martin Peter, Tuhan Engkau berkati Ruth, berkati Kiki, Tika Dede, berkati Herlina Menurung, berkati bahkan juga Tuhan Ricardo Engkau berkati, dan juga Domingus Engkau berkati, Polimin Engkau berkati, juga Risma Nur dan pemilik rumah Kes Engkau berkati. Demikian juga Tuhan Rustan Engkau berkati, Retna Mitra Engkau berkati, Elizabeth Engkau berkati, dan Christine Manurung Bapak Engkau berkati, Saleh Waiki Warubu Engkau berkati. Demikian juga hambamu ya Bapak Chandra Siombing, Engkau memberkati, Engkau sesungguhnya Tuhan menolong dan memberkati mereka yang di Pekanbaru. Terima kasih Bapak, apapun masalah persoalan mereka kami bertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, dan segala jenis penyakit Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak. Dimanapun mereka juga ya Tuhan berada mengikuti program ini ataupun juga di grup lain, kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Ibu Junipera Wati dari Sibolga juga Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, manakala ada di antara mereka yang saat ini sudah divonis dokter supaya mereka akan mati oleh karena penyakitnya, saya berdoa kiranya saat ini Yesus menyembuhkan penyakitmu dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Gideon Porloy yang dari Irian Jaya. Kami berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan, khususnya anaknya. Kami pertaruhkan Bapak ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anaknya. Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan. Keluarganya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kapan saja orang menonton program ini, video ini, kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati Kota Batam, berkati Kepri, berkati seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Presiden dan wakilnya hingga sampai tingkat terendah, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekali lagi, bahwa kesuksesan adalah menjadi bagian mereka para penonton, bagian kami semua. Dan kalau ada ya Tuhan penyakit-penyakit, sekali lagi saya berdoa Engkau sembuhkan, dan masa depan mereka saya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, dan gereja-gereja kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang saya melihat Bapak Ibu Saudara wajah-wajahnya di handphone saya ini, saya lihat di layar ini, dan semuanya saya lihat cantik-cantik, nampak kali semua menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya membagikan di beranda Ibu Saudara, di IG Cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka juga saudaramu, sahabatmu yang menontonnya nanti akan diberkati sebagaimana Anda diberkati. Saya juga berharapkan dan memohon supaya Bapak Ibu kembali menonton kami di acara besok malam jam 22 atau pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita juga akan dilayani oleh Panjelis Reta Mitra Purba yang telah mempersiapkan hatinya untuk memberkati kita semua. Dan juga saya percaya bahwa kita telah memiliki hati yang bersuka karena apa, rumah kita telah disediakan oleh Tuhan di surga. Cuma persoalannya memang kadang-kadang bingung juga mungkin tipe berapa yang mau diberikan kepada kita. Karena menentukan tipe rumah kita di sana adalah perbuatan kita di bumi ini. Kalau masalah masuk surga, oke, yes masuk surga. Tapi masalah rumah di sana adalah juga perbuatan apa yang kita perbuat.